Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Tenggat waktu semakin dekat. Akankah ancaman Trump akan menjadi kenyataan atau hanya gertakan semata? Lalu masih adakah sebenarnya opsi untuk bisa mengakhiri perang ini, saudara? Karena semakin membebani dunia internasional terutama di sektor energi. Pagi ini kita akan bahas soal topik ini bersama dengan pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, dan pakar intelijen dan pengamat militer dari Intermestic and Diplomatic Engagement Site, Anton Aliabas. Selamat pagi Mbak Dina, Mas Anton, apa kabar? Ya, Baik, selamat pagi. selamat pagi. Oke, saya mau ke Mbak Dina lebih dulu. Mbak, sebenarnya kan ultimatum Trump untuk menyerang Iran untuk dari sektor publiknya begitu ya, sudah berulang kali. Tenggat waktunya sering kali mundur dan terbaru ini di tanggal 7 April akan ada serangan besar-besaran Amerika Serikat kepada Iran begitu. Nah, kalau dari pandangan Mbak Dina sendiri, apakah ini akan jadi kenyataan serangan ini dilakukan oleh Amerika Serikat atau hanya gertakan semata lagi-lagi? Baik, kalau serangan yang dari Amerika Serikat dan Israel itu kan terus berlanjut ya sampai hari ini. Artinya tanpa ada ancaman itu Iran memang terus-menerus ya diserang bom oleh Amerika Serikat dan Israel dan yang jadi sasaran itu adalah infrastruktur sipil ya, rumah-rumah dan juga kilang minyak juga South Pars itu juga kena lagi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya apakah akan tereskalasi atau serangannya jauh lebih besar? Saya pikir dari pihak Amerika Serikat juga sudah ini ya sebenarnya dari sisi uh, uh, cadangan bomnya itu kan juga sudah jauh berkurang. Nah, kemudian dari pihak Iran juga sudah memberikan ancaman. Sebenarnya yang penting respon dari Iran ya. Ketika Iran merespon kalau diserang akan membalas dengan jauh lebih keras dan tadi sudah ditayangkan juga ya video dari juru bicara IRGC yang mengancam kalau diserang ya kawasan akan menjadi neraka, itu kalimat terakhirnya ya, kawasan akan menjadi neraka dia bilang. Artinya ini ada tarik ulur nih, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berani gitu ya. Dan Amerika saya pikir akan berhitung ya kalau betul-betul menyerang lebih keras lagi. Sekarang saja sudah balasannya sudah luar biasa, terutama ke Israel juga jauh lebih masif. Sehingga kalau jawabannya apakah ini gertakan atau betul-betul akan menyerang, kalau eskalasi besar-besaran saya pikir gertakan, tapi kalau menyerang ya masih berlanjut sampai hari ini. Apalagi kan ultimatum yang terakhir adalah akan menyerang pembangkit listrik Iran begitu Bu Dina. Nah, kalau Ibu melihat sendiri sejauh ini apakah Iran masih dengan sikapnya yang tetap stay cool atau tetap berani begitu, apa tak gentar untuk menghadapi Amerika Serikat? Ya, Iran sudah mengantisipasi hal ini ya, saya lihat karena kalau dari sisi pembangkit listrik itu juga tersebar. Jadi tidak hanya terpusat di satu titik saja. Sehingga kalau betul-betul Iran diserang pembangkit listriknya ya situasi secara keseluruhan di Iran masih bisa teratasi karena pembangkit listriknya ada di banyak titik. Yang kedua, kan berarti Amerika Serikat resikonya juga adalah Iran akan membalas dengan serangan yang setara atau bahkan lebih. Berarti kan yang terancam negara-negara di kawasan ya. Pembangkit listrik di Teluk juga terancam akan diserang juga serangan balasan oleh Iran. Nah, sekarang Amerika Serikat tentu dan saya meyakini bahwa di balik layar back channel diplomasi itu berjalan ya, karena negara-negara itu pasti ketakutan kalau itu terjadi. Sekarang saja ekonomi sudah sangat sulit, apalagi kalau harus menghadapi pembangkit listrik yang hancur jika mendapatkan serangan balasan dari Iran. Oke. Kalau saya mau bergeser ke Mas Anton begitu ya, Mas Anton kan sejauh ini memang Iran tetap dengan sikapnya begitu ya, tetap menghadapi serangan-serangan Amerika Serikat, apalagi dengan ancaman kali ini diberikan tenggat waktu lagi di 7 April, apakah akan membuka Selat Hormuz itu ataukah tidak. Tapi sejauh ini kita melihat dengan sikap Iran yang begitu berani menghadapi Amerika Serikat begitu. Kenapa Iran begitu berani dan percaya diri menghadapi Amerika sejauh ini, Mas Anton? Ya, kalau misalnya lihat tenggat waktu, Amerika Serikat itu sudah 5 kali mengganti tenggat waktu. Jadi pertama kali tenggat waktu itu kan pada tanggal 21 Maret. Mereka mengancam memberikan deadline tanggal
48 jam, lalu diganti lagi tanggal 24 Maret, diganti lagi 5 hari, lalu diganti lagi 26 Maret, diganti jadi 10 hari, tanggal 4 April, ganti lagi 48 jam, yang tadinya tanggal 6 jadi tanggal 7. Jadi kita masih menunggu apakah besok pagi jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, Amerika akan benar melakukan serangan atau tidak. Jadi satu sisi Iran tuh kenapa nggak gubris, udah 5 kali gonta-ganti deadline gitu. Jadi deadline yang mana yang harus kita pegang, itu satu. Kedua, bahwa ya perangnya sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi bagi Iran, apalagi yang mau itu, kami pemimpinnya sudah banyak yang dibunuh dan kami kuncinya cuma satu, kami ingin melakukan perlawanan gitu. Jadi ya silakan saja Amerika untuk melakukan serangan. Yang penting kami sudah siap, dan itu yang ditunjukkan oleh Iran. Iran tidak pernah menunjukkan kegentaran sedikit pun. Apalagi misalnya kalau Amerika kan mengancam bahwa dia akan menghancurkan power plant gitu, pembangkit listrik, lalu juga menghancurkan jembatan. Jembatan sudah direalisasikan, tinggal power plant. Tapi jangan lupa Amerika Serikat itu beberapa kali sudah pernah menggunakan strategi menghancurkan pembangkit listrik. Perang Korea tahun 1950-an, lalu perang Vietnam, lalu perang Irak pertama, perang Teluk pertama. Apakah strategi itu berhasil? Jawabannya tidak. Satu, tidak menggentarkan, tidak melemahkan kekuatan lawan, gitu. Kedua, justru pihak lawan itu membangun kerjasama yang jauh lebih kuat dengan ally-nya. Dalam hal ini misalnya di perang perang Korea misalnya, bagaimana Korea Utara kemudian membangun kerjasama yang kuat dengan Cina dan Uni Soviet untuk membangun kemudian membangkit listrik darurat ya. Dan ketiga, yang justru terdampak adalah masyarakat, bukan pemimpin ataupun pemimpin perlawanannya. Jadi dengan kata lain, ini strategi usang gitu. Jadi mengancam itu strategi usang. Tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Dina, bahwa satu, Anda harus melihat bahwa ketika kita bicara tentang power plant, apakah power plant-nya tersentralisasi atau tidak. Nah, Iran kan ceritanya beda. Jadi dengan kata lain, ancaman Trump ini itu tidak akan punya banyak dampak kepada Iran, kemudian mereka untuk mengendurkan perlawanan. Justru kenapa kemudian hari ini Iran sedikit unggul? Kenapa? Karena kemudian ada banyak negara yang mencoba mengupayakan perdamaian, karena mereka tahu nih Iran nih nggak mundur sedikit pun. Amerika lah yang kemudian mencari cara nih bagaimana untuk kabur dari messy war ini. Itu Mbak Nanda. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Dina apa yang disampaikan oleh Trump, bahwa narasinya adalah akan membuat Iran seperti neraka apabila tidak mengindahkan ancaman atau ultimatum dari Amerika Serikat untuk di tanggal 7 April ini. Tapi kalau misalkan Mas melihat, apa sih sekiranya memang yang akan terjadi nantinya jika memang ancaman ini tidak digubris lagi oleh Iran? Ya, satu ya namanya kalau dalam konteks negosiasi ada gertakan, ada ancaman gitu ya, itu adalah hal biasa bagaimana mereka untuk memaintain posisi ya. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita perhatikan postingan Trump itu ada kata praise be to God ya, yang pertama kali Trump gunakan gitu ya. Dan itu kan sebenarnya koreksi kalau saya salah, itu kan kalau kita Arabkan jadi alhamdulillah. Jarang-jarang nih Trump tiba-tiba sangat membangun sosok dia yang taat agama gitu ya. Itu diterbitkan ketika sedang Paskah dan dia sedang tidak di gereja gitu ya. Jadi ini kan menjadi menarik gitu postingannya. Apalagi kemudian Menteri Perang mereka Pete Hegseth juga kemudian menyitir ayat-ayat dari kitab suci, bagaimana bahwa perang ini adalah perang suci. Itu yang banyak ditentang oleh publik Amerika Serikat. Jadi bagi saya sih Iran sejauh ini tidak mendengarkan itu. Apakah memang jadi hell? Bisa jadi yang jadi hell adalah bukan di Iran, karena selama ini ketika Iran diserang, mereka sudah merasakan penderitaan itu. Tapi kemudian Iran juga ingin melakukan serangan balasan untuk bahwa penderitaan jangan hanya dari saya, tapi justru juga di pihak mereka. Dan itu kan yang ditunjukkan oleh Iran, bagaimana kemudian dia menyerang fasilitas maupun juga aset-aset yang digunakan oleh militer Amerika Serikat di negara Teluk, dan juga kemudian melebar kepada aset-aset sipil. Dan dia juga sudah mengasih tahu silakan untuk keluar atau menjauh dari aset-aset yang digunakan oleh Amerika Serikat, baik itu fasilitas militer maupun fasilitas sipil. Dengan kata lain, jangan-jangan kalau memang Amerika berani kemudian untuk melakukan serangan, hell-nya itu bukan lagi di Iran, tapi kemudian di negara-negara kawasan, Mbak Nanda. Oke, saya mau ke Mbak Nina. Mbak Dina, kalau melihat dari ancaman ini, apakah Mbak melihat sebenarnya ini merupakan strategis dari Trump sendiri untuk bisa memperluas lagi serangan daratnya, atau seperti apa, Mbak?
Ya, dalam perang yang namanya Cywar atau perang psikologi, dua pihak saling memberikan pernyataan-pernyataan keras, ancaman, yaitu sangat biasa dan ancaman dari Trump itu sudah berkali-kali ya selama ini, tidak terhitung lagi berapa kali dia memberikan ancaman-ancaman yang sangat keras, bahkan dengan akhir-akhir ini dengan kata-kata yang sangat kasar gitu ya. Tapi kita perlu melihat situasinya secara menyeluruh. Yang diancam ini siapa, punya kekuatan seperti apa, sehingga kita kemudian bisa menilai ini ancaman kosong atau betul-betul memang mungkin untuk dilakukan. Nah, kalau dari pihak Amerika Serikat, saya pikir situasinya itu sebenarnya sudah betul-betul sulit ya, sehingga kalau saya melihat pernyataan Trump apapun itu, dan bahkan kemudian dia bahkan ini ya melanggar semua aspek diplomatik ya dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian kasar memaki Iran, itu menunjukkan memang sudah putus asa gitu ya, sudah kebingungan ini dengan cara apa lagi bisa menyelesaikan perang ini, dengan cara apa dia bisa keluar dari Iran tapi wajahnya tetap terjaga. Citra Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia kan itu yang banyak dikatakan orang ya, karena dana militer per tahunnya juga sangat besar sampai 1 triliun dolar per tahun ya, dan persenjataannya dikabarkan sangat canggih. Tapi ternyata kita melihat bagaimana Iran yang sebenarnya itu dari sisi budget militer itu sebenarnya jauh di bawah itu ya, hanya sekitar 10 miliar US dollar per tahun, bisa gitu ya dengan kesederhanaan ini ya, kecerdikan dan juga sederhana dari sisi murahnya ya. Jadi ternyata yang namanya perang tidak didasarkan kepada kekuatan yang sophisticated sedemikian rupa seperti yang dimiliki Amerika Serikat, tapi justru dengan banyaknya amunisi dan kecerdikan dan resistensi bertahan meskipun diancam sedemikian rupa, tapi dengan memperhatikan semua variabel yang ada, semua leverage yang dia punya, Iran tetap bertahan. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana narasi dari Amerika Serikat itu, baik Trump maupun Menteri Perangnya itu lebih ke ini ya, berusaha menciptakan citra bahwa Amerika masih kuat. Jadi dan kita saya pikir tidak perlu terlalu ini ya, menghitung kata-kata Trump ya, karena selama ini juga berkali-kali tidak terbukti. Cuma yang dikhawatirkan adalah sebenarnya nasib kita seperti apa nih saat ini ya. Kita mendapatkan dampak yang sangat berat dari sisi perang ini karena banyak harga yang naik kan. Nah, berarti kita perlu mencari solusi untuk diri kita ya, kepentingan nasional kita yang lebih banyak dipikirkan ya. Nah, berbicara mengenai bagaimana nasib kita, karena ini sudah berdampak sebenarnya, ini sudah terlihat begitu luas, Mbak Dina, di Belgia, Kamboja, Pakistan, ini sudah benar-benar krisis, di sana sudah demo besar-besaran begitu. Nah, kalau Mbak lihat sendiri, jika memang posisinya untuk dua negara ini, dua kubu ini tetap bersikukuh dengan sikapnya masing-masing, apa dampak yang bisa kita rasakan worst case-nya, Mbak Dina? Yang jelas tentu harga minyak dunia naik ya, dan kalaupun kita misalnya punya alternatif misalnya untuk mencari minyak dari negara-negara lain, tapi ini kan harga minyak global itu ya naik sudah gitu ya, artinya ya pasti semuanya akan naik. Nah, belum juga kalau kita berhitung soal ini ya, produk-produk lain yang sangat kita butuhkan. Misalnya bahan dasar pupuk itu kan juga lewat Selat Hormuz ya, dan misalnya urea dan gas-gas yang lain. Itu kalau harga pupuk di dalam negeri mahal, artinya apa? Ya pertanian kita terganggu, dan kemudian kita impor pangan juga. Ketika harga global pupuk mahal, berarti juga harga pangan dunia juga terdampak, akan naik. Berarti kan kita juga harga-harga pangan naik. Lalu ya artinya ini akan jadi efek domino yang semuanya akan membuat kita kesulitan. Nah, berarti solusinya adalah kita memperjuangkan ini supply-nya supaya kita tidak terhambat. Kalau kita lihat bagaimana negara-negara lain itu mengambil solusi masing-masing, ya artinya ya sudah pikirkan kepentingan kita sendiri, itu adalah kan pendekatannya langsung ke Iran ya.
Ya, bahkan negara Eropa pun juga mendekatinya langsung ke Iran. Apa itu? Karena memang Iran tidak menutup Selat Hormuz secara full. Dia hanya menutup kapal-kapal yang jelas-jelas milik Amerika Serikat atau Israel atau yang mendukung Amerika Serikat dan Israel. Ya berarti kita perlu melakukan pendekatan langsung kepada Iran dengan menyatakan kita tidak mendukung agresi Amerika Serikat dan Israel dan kita menghormati hak Iran untuk melakukan pembelaan diri. Dan ini sudah ditunjukkan oleh beberapa negara ya, akhirnya berhasil lewat ya, Malaysia, Thailand, kapal-kapalnya berhasil lewat setelah melakukan pendekatan langsung dengan Iran. Saya pikir ini langkah mitigasi yang paling bisa cepat, paling bisa cepat dan efektif untuk dilakukan sesegera mungkin. Oke, itu dampak yang kita rasakan termasuk juga di Indonesia tentunya. Tapi kalau kita bergeser melihat dari kondisi Amerika Serikat sejauh ini, kita bergeser lagi ke Mas Anton. Mas Anton, ini kan pendanaan perang Amerika Serikat cukup besar ya, bahkan meminta pendanaan lebih lagi untuk melawan Iran. Sejauh ini Anda melihat bagaimana sebenarnya kesiapan dari militer Amerika Serikat, apalagi dengan ancaman ultimatum yang terakhir ini? Jangan lihat itu dulu. Sebelum lihat itu dulu, kita lihat dulu apakah Amerika untung atau rugi dalam perang ini. Anda bisa cek bahwa data dari eh, ekspor minyak Amerika Serikat pada bulan Maret itu justru meningkat cukup dalam. Ke Eropa misalnya naik 27%, ekspor ke Asia naik 2 kali lipat, lalu bahkan ekspor ke Afrika itu mencapai 160% kenaikannya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa di satu sisi Amerika juga cukup dapat untung ketika ada krisis minyak seperti ini. Itu satu. Kedua, bahwa kalau ngomong kesiapan, sejauh ini kalau kita bicara tentang global, Amerika di atas rata-rata. Bahkan kalau kita lihat di akumulasi ya, even ada Cina, ada Rusia, Amerika tetap unggul di mana-mana. Itu satu. Jadi kedua, Amerika tidak punya problem dengan apa namanya kemampuan militernya. Sekalipun misalnya dalam beberapa hari terakhir ada pesawat-pesawatnya yang jatuh ya dan juga menjadi korban dari perang ini. Tapi sejauh ini Amerika tidak punya problem kalau misalnya dia ingin apakah kekuatan militer dia turun atau tidak? Jawabannya tidak. Gitu. Problemnya adalah kalau itu digunakan untuk melakukan serangan darat kepada Iran, apakah itu bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, atau efektif atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena tentu saja itu membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara Amerika Serikat itu juga punya perhatian pada banyak tempat. Belum lagi kita bicara tentang Rusia, Ukraina, kita bicara lagi misalnya tentang di Indo-Pasifik, gitu ya. Jadi dia punya perhatian yang banyak di global ini, sehingga mau tidak mau dia kemudian harus bisa mendistribusikan perhatiannya itu tidak hanya pada satu medan laga saja. Ini yang Amerika tentu harus banyak kalkulasi, walaupun juga misalnya dari pemerintah tetap mengusulkan untuk permintaan anggaran kepada Kongres untuk mendanai perang ini gitu. Dan mereka juga sedang melakukan simulasi apakah misalnya perang ini juga bisa didanai oleh negara-negara teluk, yang negara-negara teluk tentu saja bergantung pada mereka. Ini kan juga sedang mereka exercise. Mungkinkah itu kemudian negara-negara teluk ikut menyumbang anggaran ini, karena memang ketika bicara tentang anggaran perang kan sangat sangat besar gitu. Jadi kalau di sisi Amerika, kalau mereka dapat untung, kesiapan militer mereka masih tetap tinggi, tapi problemnya kalau ketika mereka ingin melancarkan operasi darat, ini yang tentu harus dihitung sangat cermat. Strategi seperti apa? Apakah memang misalnya ultimatum itu akan dilakukan, apakah itu efektif atau tidak, lalu misalnya untuk pasukan seberapa banyak, tempatnya di mana, dan lain-lain, berapa lama, apakah memang bisa misalnya 2 sampai 3 minggu itu selesai, habis itu kabur gitu, apakah itu bisa menyelamatkan muka Trump, atau justru nanti malah membuat buruk performanya, terutama untuk menghadapi pemilu di akhir tahun ini. Itu yang kemudian kalkulasi-kalkulasi seperti itu memang penuh diperhatikan oleh Trump, karena dia dalam posisi dilematis. Di satu sisi ingin mengklaim bahwa dia dapat kemenangan, tapi kemudian kemenangan strategisnya sampai sekarang masih belum dapat. Tapi kalau misalnya dia pergi, itu juga akan mendapatkan political cost. Karena artinya apa? Nggak menang apa-apa kok, main pergi-pergi saja gitu. Jadi, tapi kalau mau melanjutkan juga tadi cost-nya juga sangat besar. Jadi dengan kata lain, Trump ini lagi posisi sebenarnya terjepit.
itulah kenapa kemudian dia selalu berkali-kali melakukan ancaman, "Hayo, kamu harus damai. Ayo, kamu harus damai. Kamu harus apa namanya, unconditional surrender," misalnya. Jadi dia selalu menekankan agar Iran itu mengakui bahwa dia menang, apa dia kalah gitu, bahwa Amerika menang dan itu tapi kan tidak ditunjukkan oleh Iran. Justru Iran yang tadi seperti disampaikan Bu Dina, justru Iran yang banyak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kemudian negara-negara lain itu kemudian bernegosiasi sama Iran. Yang tadinya Selat Hormuz itu kan tidak pernah dipalangin gitu ya, tidak pernah. Iran hanya sedang mengganggu dan menunjukkan eksistensi. Tapi pasca perang ini justru negara-negara lain itu mengakui bahwa ketika kita bicara Selat Hormuz itu ada kedaulatan Iran. Karena itulah kemudian kita negara-negara itu harus bernegosiasi langsung dengan Iran. Itulah yang kemudian disampaikan misalnya dalam pertemuan 40 negara-negara yang difasilitasi oleh Inggris misalnya. Mereka berpikir gimana kita bisa langsung bernegosiasi dengan Iran. Bukan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, bukan bernegosiasi dengan Israel. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita bicara tentang perang ini, apakah Iran mendapat keuntungan? Sedikit bilang, iya. Apa? Karena kemudian kedaulatan mereka di wilayah di Selat Hormuz itu sedikit banyak mendapat pengakuan secara de facto. Kenapa? Karena kemudian negara-negara itu langsung mau ingin bernegosiasi dengan Iran. Harapannya mereka kapalnya tidak diganggu dan lain-lain. Bagi saya ini yang kemudian sedikit banyak ada yang dapat untung, ada kompleksitas tersendiri ketika kita membicarakan tentang bagaimana perkembangan perang antara Amerika Serikat dan Iran, Mbak Nanda. Nah, oke, ini menarik Mas Anton, apalagi membicarakan mengenai posisi Trump yang terhimpit saat ini. Kalau kita melihat di harian Kompas dengan judulnya Trump berubah, Cina dan Rusia bergerak, di sini informasinya bahwa ketidakpastian situasi, Cina dan Rusia bergerak demi meredakan situasi. Sejauh ini, menurut pandangan Anda sejauh mana Cina dan Rusia akan bertindak? Ya, benar bahwa di satu sisi memang ada proses upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Pakistan, Mesir dan Turki. Itu yang memang kita kenal. Tapi di sisi lain memang Cina dan Rusia itu juga ikut terlibat dalam ini karena bagaimanapun juga mereka tentu saja sedikit banyak terganggu. Rusia misalnya memang pada awal sudah mencoba membangun kontak dengan Presiden Iran untuk bagaimana mencarikan solusi, lalu Presiden Putin menelpon Presiden Amerika Serikat Trump menelpon Presiden Putin, kemudian juga ingin mencarikan solusi dan bahkan Presiden Putin sudah dikasihkan candy ya, jadi sudah dikasih. Kenapa? Karena saya bilang candy karena kemudian sanksi yang selama ini diterapkan kepada Rusia kemudian dicabut. Gitu. Jadi memang dan juga Cina juga demikian karena bagaimanapun juga Iran gitu. Itu kan ally-nya adalah Rusia dan Cina. Jadi mau tidak mau ketika bicara dengan Iran, semestinya juga harus bicara dengan ally-nya. Kenapa? Karena ally-nya satu itu udah lebih besar. Kedua, dengan ally-nya itulah kemudian Iran bisa sedikit banyak diyakinkan. Karena bagi Iran, posisi mereka kan lemah ya. Jadi ketika kita bicara perang asimetris, ini yang besar sama yang kecil. Yang kecil ini kan cuma butuh jaminan. Iran itu kan simpel ketika dilontarkan soal 5 tuntutan dari Iran tuh. Yang kedua hal yang pertama sebagai kondisi adalah satu serangan berhenti, kedua masa depan itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, Iran cuma butuh assurance. Jadi Amerika mau nggak itu memberikan jaminan bahwa ini tidak dilakukan lagi. Tapi kalau Amerika ngomong ke Iran bisa jadi bisa bohong-bohong saja gitu. Jadi bisa kemudian ditepis. Tapi karena itulah kemudian peran dua negara ini menjadi kunci bahwa Amerika itu berjanjinya bukan sama Iran, tapi memberikan garansinya kepada Cina dan kepada Rusia bahwa ini tidak akan dilakukan lagi. Gitu. Jadi bagi saya ini dua negara itu memegang peranan kunci untuk meyakinkan Iran bahwa kan tuntutan Iran adalah mereka sebenarnya nggak berkenan untuk negosiasi gencatan senjata selama 45 hari karena bagi mereka itu namanya rekonsolidasi dari kekuatan Amerika Serikat. Mereka ada lagi kelelahan, kemudian ada istirahatnya, kemudian main perang lagi. Ya Iran kapan kami istirahatnya? Kalau misalnya ada jeda 45 hari itu bukan berarti mereka untuk cepat dan untuk rebuild gitu ya. Jadi bagi Iran kan yang dibutuhkan adalah ya udah langsung permanen deal aja. Bagaimana kita mencapai permanen deal bukan temporary ceasefire. Itu yang diharapkan oleh Iran. Jadi bagi saya memang keterlibatan Rusia dan Cina akan menjadi krusial untuk meyakinkan Iran karena bagaimanapun juga pertarungan ataupun konflik yang melibatkan negara besar jarang-jarang itu berhasil difasilitasi oleh middle power
gitu. Jadi justru memang intervensi negara besar juga itu menjadi salah satu menjadi kunci bagaimana kemudian perdamaian ini bisa tercipta. Jadi bagi saya memang dua negara itu memegang peranan kunci untuk kemudian meyakinkan Iran karena bagaimanapun juga Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan juga tempat-tempat strategisnya itu kan juga dibantu oleh mereka, Mbak Nanda. Oke, di tengah ultimatum yang sering dilontarkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, jaminan ini yang menjadi harus digarisbawahi. Nah, saya mau bergeser ke Bu Dina. Bu Dina menanggapi hal ini dengan ultimatum yang sering dilontarkan oleh Trump terhadap Iran. Apakah PBB akan bertindak segera mungkin atau seperti apa menurut pandangan Anda, Bu? Saya sendiri sudah, ini ya, tidak punya optimisme ya terhadap PBB karena kita lihat, genosida Gaza sudah 3 tahun ya dari 2023 dan kemudian perang, Iran ini sudah sejak 8 Februari. Itu kan justru, ini ya resolusi yang keluar itu, tidak ada yang menyentuh akar masalah gitu ya. Khusus untuk Iran, malah justru, Iran yang disalahkan karena melakukan pembalasan. Nah itu kan, sebenarnya kan, tidak tepat ya. Artinya PBB saya pikir bukan mekanisme yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya ini adalah, memang betul-betul adu kekuatan ya antara dua pihak ini, antara, Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Nah, kekuatannya betul tadi yang dibilang Pak Anton bahwa, banyak sekali yang, dimiliki oleh Amerika Serikat ya dari sisi militer dan dana. Mereka dananya sangat besar, jauh beda dengan yang dimiliki oleh Iran. Tapi Iran punya keuntungan dari sisi lokasi. Dia berada di tanah airnya sendiri gitu ya. Dan, Selat Hormuz itu, kartu truf yang luar biasa ya. Iran menciptakan realitas baru di mana negara-negara akhirnya terpaksa ini ya, bernegosiasi langsung dengan Iran untuk, kepentingan nasional masing-masing. Nah kemudian, dari sisi, Amerika Serikat sendiri, Amerika itu datang ke kawasan, jadi dia tidak berperang di, tanahnya sendiri. Artinya ini ada kesulitan dari sisi logistik juga. Memang cadangannya masih banyak, tapi perlu waktu untuk didatangkan. Dan, pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu ada sekitar 15, 13-nya itu sudah rusak baik sebagian maupun, lumpuh, semuanya gitu ya. Ini sudah diakui oleh New York Times juga, oleh media Amerika Serikat juga. Nah, dengan cara apa, Amerika Serikat bisa melanjutkan, perangnya jika kemudian, Iran terus-menerus melakukan pembalasan dengan, menyerang, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ini yang masih berfungsi sebagian itu terus diserang sehingga kalau betul-betul lumpuh semuanya ya, Amerika Serikat akan kesulitan untuk melakukan serangan balasan. Dan kita lihat, bagaimana sekarang Israel itu sudah, betul-betul kehilangan pelindung ya. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu kan sebenarnya lapisan-lapisan pertahanan yang, tujuan utamanya adalah melindungi langitnya Israel supaya tidak ada, rudal yang bisa masuk. Tapi sekarang itu, lapisan-lapisan pertahanannya sudah, hilang, bahkan Iron Dome-nya Israel sendiri juga sudah lumpuh sehingga serangan dari Iran itu betul-betul masif ke arah, Israel. Nah, kalau kita lihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini adalah menyatakan bahwa, keamanan Israel itu, sangat penting ya. Jadi sedemikian pentingnya sehingga Amerika Serikat mau berperang di Timur Tengah demi melindungi Israel. Nah, kalau, Israel juga di dalam negeri sekarang kita lihat bagaimana, orang-orang itu, berdemonstrasi sangat masif ya warga negara Israel karena apa? Merasakan ketakutan yang amat sangat atas serangan-serangan Iran dan juga kerugian-kerugian besar sehingga mereka juga menekan, pemerintahnya. Dan kemudian juga, demonstrasi di dalam negeri Amerika Serikat yang merasakan sendiri dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat kemudian dipakai untuk perang. Nah ini kan menunjukkan bahwa, variabel perang sekarang, tidak terbatas dari sisi, senjata saja atau ekonomi tadi yang Selat Hormuz, kartu truf, tapi juga, rakyat di, negara-negara yang terlibat. Kalau kita lihat rakyat Iran justru sangat solid untuk mendukung pemerintahnya, tapi kita lihat negara-negara, di Amerika Serikat, Israel, rakyatnya dan juga di negara-negara Teluk sekarang sudah bergolak juga karena mereka tiba-tiba merasakan sulitnya hidup ketika ada perang ini. Nah, ini saya pikir variabel-variabel yang, akan mendorong, kemungkinan untuk, terjadinya, penghentian perang,
yang diinginkan Iran, betul sekali tadi kata Mas Anton, yang diinginkan adalah penghentian perang, bukan gencatan senjata. Nah, jaminan untuk menghentikan perang ini tidak bisa diberikan oleh PBB. Ya, tadi kan pertanyaannya di awal soal PBB. PBB tidak bisa memberikan jaminan, jaminannya adalah Oke. Amerika Serikat keluar dari kawasan. Oke. Oke, kita akan lihat bagaimana akhir ultimatum besar Amerika Serikat ke Iran kali ini, Bu Dina, dan bagaimana Iran dengan sikapnya akan menyikapi. Terima kasih, Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, dan pakar intelijen dan pengamat militer Said Anton Aliabas sudah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Tenggat makin habis dan bagaimana dengan status Selat Hormuz yang belum terbuka? Apakah akan ada lagi gertakan-gertakan lain? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.